Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di SMK Al-Azhar. Perdana ketemu dengan Bapak ya, di mata pelajaran dasar desain grafis. Sebelum ke materi, ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama mengenai profil Bapak sendiri. Nama Bapak jelas ya, Abdul Syakur. Kemudian tempat tanggal lahir Cirebon 8 Maret 1991, alamat Kalisari. Kemudian status sudah menikah, pendidikan teknik informatika. Kemudian mapel yang diampu itu di kelas 10 ada 2 pemrograman dasar dan dasar desain grafis. Nanti kelas 10 kalau Bapak 2 mapel. Kemudian di kelas 11 ada teknologi layanan jaringan, kelas 12 teknologi layanan jaringan. Itu profil singkat Bapak. Jika ada yang lebih lengkap lagi bisa lewat WA nomor yang ada di kelas virtual, bisa kirim. Kemudian ada beberapa yang perlu Bapak sampaikan terkait mapel desain grafis juga pemrograman dasar ya. Ada beberapa aturan atau alur ketuntasan nilai raport yang harus diampu oleh kalian ya. Di sini sudah digambarkan ya, sudah digambarkan ada beberapa kriteria. Itu di sini ada ya, nilai PTS, nilai PAS atau PAT, kemudian nilai harian. NH ini nilai harian, PAS ini di semester pertama atau semester ganjil, PAS nanti di semester 2 atau mau kenaikan kelas ya. Nilai yang perlu kalian capai itu ada 3 poin: PTS, PAS, dan nilai harian. Nah, ketika nilai 3 poin nilai ini ya, lebih besar atau sama dengan KKM ya, KKM disampaikan baru kemarin untuk kelas 10 itu 76 KKM nya. Kalau lebih besar atau sama dengan KKM berarti kalian tuntas, artinya tidak remedial dan selesai. Nah, adapun jika di bawah KKM artinya kalian tidak tuntas, ini berarti kalian nanti remedial sampai tuntas ya, sampai tuntas, kemudian sampai nilai di atas KKM atau sama dengan KKM baru selesai. Nah, ini berarti nilai kalian tuntas. Itu alurnya, alur nilainya. Di sini keterangan PTS penilaian tengah semester ya, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, NH nilai harian. Ini algoritma penuntasan nilai raport pada mata pelajaran desain grafis dan pemrograman dasar. Berapa persen Pak nilai itu satu sama lain ya. Nah, untuk persentase ya, tadi kan ada nilai harian, ada PTS. Untuk persentase itu dibagi menjadi 3. Ada absensi, ada ulangan harian, ada tugas. Ini nilai harian. Komponennya ada 3. Adapun untuk absensi itu 60%. Kemudian untuk ulangan harian 10%, untuk tugas 30%. Itu nilai hariannya. Jadi kalau ulangannya besar-besar, kalau absensinya jarang masuk, rupanya banyak,
kita itu alamat. Tugas juga kalah sama absensi. Jadi yang paling utama itu absensi. Ini persentase nilai harian. Nah, itu absensi 60%, ulangan 10%, dan tugas 30%. Kemudian ya, ketuntasannya keseluruhan berapa persen. Nah, untuk nilai harian yang tadi 3 komponen itu nilainya 50% dan keseluruhan. Kemudian PTS 20%, PAS atau PAT 30%. Jadi lagi-lagi nilai harian yang menonjol. Jadi kalau misalkan nilai hariannya sudah full penuh, ya aman lah, jadi jamin aman, tidak ada remedial, tidak ada perbaikan nilai. Makanya yang kalau di bapak-bapak yang penting laksanakan sehari-hari normal saja, ikutin absen kerjakan kalau pengen aman nanti di akhir. Nah, itu penilaian di mata pelajaran bapak baik desain grafis maupun pemrograman dasar kelas 10. Nah, itu. Kemudian kita masuk ke desain grafisnya. Nah, desain grafis sebelum materi ke inti ya, ada beberapa kompetensi dasar yang perlu Bapak sampaikan, yaitu untuk semester 1 atau semester ganjil ada 7 kompetensi dasar yang Bapak sampaikan dan perlu kalian catat biar materinya ini tidak keluar dari kompetensi dasar. Yang pertama itu kita akan mendiskusikan unsur-unsur tata letak ya, berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Nah, kemudian itu materinya yang 3.1. Kemudian nah ini ya, kemudian prakteknya. Nah, ini yang praktek yang 4, menempatkan unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi ya, sama seperti yang 3.1, cuma bedanya kalau yang ini mendistribusikan, kalau ini prakteknya menempatkan, bedanya saja. Kemudian yang kedua, mendiskusikan fungsi dan unsur warna, CMYK dan RGB. Nah, kita akan berdiskusi fungsi dan unsur CMYK itu dan RGB. CMYK ini singkatan, RGB juga singkatan. Kemudian yang 4.2 nya itu menempatkan berbagai fungsi dan unsur warna CMYK dan RGB. Itu ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mendiskusikan prinsip-prinsip tata letak, antara lain proporsi, irama atau ritme, keseimbangan, kontras, kesatuan atau unity, dan harmoni dalam pembuatan desain grafis. Nah, lumayan, tiga ini banyak sekali. Kemudian sama 4.3 nya menerapkan hasil prinsip tata letak, antara lain sama seperti ini ya. Kemudian yang 3.4, mendiskusikan berbagai format gambar. Nanti materi mengenai format gambar apa itu yang dihasilkan oleh desain grafis, butuh format apa aja yang bisa diedit, butuh format apa aja ketika mau di print, ketika mau dikirim via email dan lain sebagainya, seperti apa nanti dibahas ini juga dibahas. Kemudian yang 4-nya, menempatkan berbagai format gambar. Jadi bagaimana cara memasukkan format atau membuat format gambar untuk dimasukkan ke Microsoft Word, Microsoft Excel, Photoshop, aplikasi yang lain itu bagaimana, nanti kita bahas. Kemudian kelima itu menerapkan prosedur scanning gambar, ilustrasi atau teks dalam desain grafis. Jadi yang kelima ini kita akan belajar prosedural atau cara scan gambar yang nanti akan kita gambar ulang lewat
tool. Ya, itu di kompetensi nomor 5. Kemudian yang prakteknya itu melakukan proses scanning. Jadi, selain materi juga kita akan mempraktekkan scanning gambar seperti apa. Kemudian yang keenam, menerapkan perangkat lunak pengolahan vektor. Ini yang agak waktu lama ini. Karena apa? Karena kita harus praktek tentang aplikasi atau pengolah gambar vektor. Kita praktek di sana. Kemudian yang 4.6-nya menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Nah, prakteknya yang 4.6. Kemudian yang terakhir itu menerapkan manipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek. Jadi memanipulasi gambar dengan vektor dengan menggunakan fitur efek. Nanti kita praktek di sini. Ini materinya, prakteknya itu memanipulasi gambar sama. Jadi bagaimana mengedit, memanipulasi, membuat desain, menggunakan fitur dan lain sebagainya nanti di bagian itu kompetensi dasar pada dasar desain grafis yang nanti dipelajari dalam satu semester ke depan. Nah, ada 7 yang harus kita ampuh. Nah, semoga saja kita bisa menyelesaikannya, semoga bisa semuanya bisa tersampaikan. Kemudian ya, kita masuk ke kompetensi dasar pertama 3.1 dasar desain grafis. Yang pertama itu kompetensi dasarnya mendiskusikan unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Adapun prakteknya itu menempatkan unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Ini yang kita akan bahas. Ini juga nggak cukup satu kali pertemuan, mungkin sampai 3 atau 4 kali pertemuan ya, kita sesuaikan saja. Oke, kita masuk ke materi, mendiskusikan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Ini nanti kita akan bahas satu-satu ya, mulai dari garis, apa itu garis, ilustrasi, apa itu ilustrasi, tipografi, sampai ruang. Makanya nanti bukan hanya satu kali pertemuan, banyak sekali pertemuan yang disampaikan. Oke, nah kita berbicara desain grafis. Di sini untuk opening atau pembukaan, saya ingin menyampaikan seputar desain grafis dulu sebelum ke materi ini. Mungkin ada yang waktu SMP-nya suka gambar, suka coret-coret di buku atau di tembok, kadang iseng-iseng. Nah, inilah media untuk menyalurkan hobi atau bakat kalian yang ingin disalurkan. Nah, sebelum ke materi inti, apa sih desain grafis itu? Nah, kalau misalkan kalian berpikir desain grafis itu buat gambar Pak, buat bikin spanduk Pak, bikin kaos Pak, bikin ini, bikin animasi Pak. Nah, itu bayangan yang ada di kita semua mengenai desain grafis. Saat ini banyak desain grafis ya, desainer tentunya yang lulusan SMK yang banyak bekerja di seperti percetakan, bahkan bisa usaha sendiri, membuat percetakan sendiri, baik printing atau sablon dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Nah, jadi apa itu desain grafis? Nah, berdasarkan buku Dasar Desain Grafis yang dikarang oleh Adi Novianto, desain grafis adalah proses komunikasi
menggunakan elemen visual atau elemen visual seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Menyambung, mohon maaf motifnya. Nah, jadi desain grafis itu intinya alat komunikasi yang dituangkan dalam sebuah visual itu kelihatannya kalau mata. Seperti contohnya itu tulisan. Kalau misalnya kalian kadang ada slang dokter ini, itu namanya komunikasi. Nah, itu termasuk desain grafis. Pesan yang ingin disampaikan bahwa di rumah ini adalah dokter ini. Gitu. Kemudian ada lagi spanduk penerimaan siswa baru, itu termasuk desain grafis karena bisa dilihat dan isinya tulisan, ada pun gambarnya, ya ada gambarnya dan lain sebagainya. Pesannya bahwa sekolah yang bersangkutan sedang membuka penerimaan siswa baru, itu pesannya. Jadi desain grafis itu proses komunikasi yang menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Itu desain grafis menurut buku Jasa Desain Grafis yang dikarang oleh Novianto. Kemudian apa sih unsur utama yang mempengaruhi sebuah desain grafis? Ada banyak unsur sekali yang dapat mempengaruhi desain grafis. Kalau kita lihat di pinggir jalan ada spanduk, ada banner, itu bagaimana sih bikinnya? Unsurnya apa aja yang harus ada di sana? Ya, adapun unsur yang utama dalam sebuah desain grafis adalah terpenuhinya unsur estetika, atau kalau kita sering sehari-hari itu keindahan. Terpenuhinya unsur keindahan itu dari sisi penglihatan. Jadi ya ini desainnya bagus, ini gambarnya bagus. Nah, dia sudah memenuhi unsur utama sebuah desain grafis. Nah, jadi unsur utama dalam sebuah desain grafis adalah estetika atau keindahan dari sisi visual atau penglihatan, baik kombinasi ya bentuk dan warna maupun gambar dan lain sebagainya, itu berkombinasi dan menimbulkan atau membuat keindahan dalam sebuah desain. Itu unsur utamanya. Kemudian dalam ilmu desain grafis ya, bagaimana sih perkembangannya? Bagaimana perkembangan desain grafis? Perkembangan desain grafis itu sendiri untuk saat ini itu dipersempit ya. Karena apa? Ya, desain grafis dalam perkembangannya itu disempit ruang kerjanya dalam bentuk objek gambar diam atau static image. Hal ini terjadi karena seperti animasi, game, iklan promosi sesuai digunakan dalam disiplin ilmu multimedia. Jadi ruang kerjanya desain grafis ini dia khusus dipersempit di gambar diam statik. Kalau misalnya kalian bingung gambar gerak, gambar diam itu apa? Kalau gambar diam itu kalau kita lihat di pinggir jalan ada spanduk, ada fotonya, ada animasinya, ada orang bawa buku, ada orang bawa apa, di saat itu statik, diam, gambarnya diam, nggak bergerak, nggak lari kemana. Sedangkan kalau gambar yang hidup atau gerak itu seperti animasi. Kalau kalian lihat Ipin itu animasi, itu termasuk desain grafis tapi masuknya ke disiplin ilmu multimedia. Nah, game yang kalian sering main PUBG apa itu namanya, nah yang tiap hari mainnya game, nggak ada kerjaan sampai malam sampai pagi, teleponnya cuma kata game. Nah, kemudian iklan promosi
kalau kita lihat di TV atau di YouTube ada iklannya, itu promosi, itu maksudnya ke multimedia. Itu perkembangan desain grafis. Kemudian menurut para ahli ya, tentang desain grafis yang itu dipadukan dengan teknologi. Untuk zaman sekarang teknologi itu sangat berkembangnya luar biasa. Kalau kita tidak mengikuti dan kita kurang kemampuan dalam mengikutinya, itu tertinggal jauh sekali. Mungkin kalian belum pernah berpikir yang sering main game apa saja lah, kalian suka mainnya, tapi nggak tahu kalian pernah terbesit nggak, terbayang tidak bagaimana sih bikin game itu sendiri. Bikinnya gimana, kok saya pencet ini bisa bergerak ke sini, saya pencet sebelah sini saya bisa bergerak ke sebelah sini, saya pencet gambar peluru kok bisa nembak dan lain sebagainya. Jadi kalian pernah berpikir tidak itu bikinnya seperti apa? Nah, menurut para ahli, ketika desain grafis dipadukan dengan teknologi itu terbagi menjadi dua, yang sering dikenal dengan istilah Wikipedia. Nah, itu yang pertama multimedia. Itu contohnya kalau misalkan kita iklannya, kemudian apalagi animasi, itu dinamakan multimedia. Kemudian yang kedua multimedia interaktif, itu contohnya seperti game, jadi dia interaktif. Kalian sering main game, pencet tombol kanan lah di sebelah kanan, pencet tombol gambar peluru dia bisa nembak, pencet gambar pedang dia bisa nusuk dan lain sebagainya. Itu multimedia interaktif. Jadi desain grafis ketika dipadukan dengan teknologi menjadi dua bagian disiplin ilmu. Yang pertama multimedia, yang kedua multimedia interaktif. Kemudian ya, ini ketika desain grafis itu berpaduan dengan teknologi informasi ya, maka akan membentuk disiplin ilmu yang dinamakan multimedia yang tadi ya, penjelasannya. Kalau kita lihat dari grafik ini ya, di sini ya, di sini desain grafis, di sini ada teknologi informasi. Nah, ketika antara teknologi informasi dengan desain grafis bertemu ya, maka akan menghasilkan ilmu yang namanya multimedia. Jadi perpaduan antara desain grafis dan teknologi informasi itu menghasilkan disiplin ilmu yang namanya ilmu multimedia. Kalau kalian sering dengar ada SMK yang jurusannya multimedia, itu berkaitan dengan desain grafis, video, editing dan lain sebagainya. Kalau kalian teknologi layanan apa, teknik komputer dan jaringan, kalian nanti lebih banyak larinya ke jaringannya, hampir 80% ke jaringan. Nah, itu untuk desain grafis ketika perpaduan dengan teknologi informasi akan menghasilkan ilmu yang namanya multimedia. Kemudian ketika ketemu dengan programming ya, ketika desain grafis berpaduan dengan programming, maka akan membentuk disiplin ilmu yang dinamakan multimedia interaktif. Nah, sama seperti tadi ya, ketika programming dengan desain grafis itu bertemu akan menghasilkan media atau multimedia interaktif. Kalau misalnya tadi saya sampaikan, kalau yang suka game mungkin tahu, pencet tombol kanan larinya ke kanan, pencet tombol atas ngebut larinya dan lain sebagainya. Itu proses ada programmingnya, ada codingnya, ada kodenya buat supaya dia bisa lari ke kanan, bisa lari ke kiri, bisa nembak. Itu ada
kodenya yang harus dibuat di sana. Kalau yang gambarnya jadi gambar mobil, contohnya gambar ini saja. Ini kalau misalkan dikasih ini, ya dia akan dikasih ini, dia akan seperti orang hidup, bisa ngomong, bisa lari, bisa jalan, karena dia tidak ada programmingnya, dia diam. Ini namanya desain grafis, static image. Nah, itu seputar desain grafis. Nah, kemudian ketika kita ingin menuangkan ide, ya, ketika kita ingin menuangkan ide atau ide yang kita miliki, itu kita dapat menggunakan beberapa media, ya. Kita dapat menggunakan media antara lain yang pertama media digital atau elektronik, ya, bisa lewat HP, laptop, televisi, film, itu lewatnya sana. Jadi kalau kalian punya ide, punya gagasan, pengen dituangkan ke media digital, itu larinya ke laptop, internet, smartphone. Kemudian yang kedua media cetak. Nah, media cetak ini yang sering kita lihat sehari-hari. Nah, yang ini bisa berupa stiker, bisa berupa pamflet, spanduk, brosur. Ya, kalian lihatlah, biasanya di rumah juga banyak nempel tembok atau jendela atau pintu, itu banyak. Kemudian yang ketiga media eksternal. Nah, media eksternal ini desain atau ide yang dituangkan di ruang terbuka atau karya yang ditempatkan atau ditampilkan atau dipajang pada ruang terbuka. Contohnya pinggir jalan, ya, atau ya kalian lihat pinggir jalan ada spot yang besar, itu namanya media eksternal, dituang di luar ruangan. Kemudian yang keempat, showroom atau ruang khusus. Nah, jadi dia ini biasanya di event, ada event misalkan pameran, ini ya, dia modelnya showroom di ruangan gedung. Nah, nanti di sana ditempatkanlah karya-karya, ide-ide, gagasan terkait desain grafis. Kemudian yang kelima, benda yang sering dipakai atau digunakan seperti kaos topi. Yang kelima ini medianya benda yang sering dipakai. Hanya kadang kalau kalian pakai kaos, ya pasti ada gambarnya, ada sablonannya, baik tulisan maupun gambar. Itu media untuk menuangkan ide desain grafis. Topi, kadang motor, ada stikernya dan lain sebagainya, itu media atau objek ya, yang untuk menyalurkan gagasan dan grafis. Nah, itu mengenai apa seputar desain grafis. Nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya minggu depannya di pertemuan kedua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya. Sebelumnya kalian bisa lihat video ini di channel THJ ya, di channel THJ. Silakan bisa lihat di sana, nanti materi-materi tentang THJ saya posting di sana, bisa lihat di sana. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.